Sore itu, langit Jakarta mulai berwarna jingga. Jalanan macet, klakson bersahut-sahutan, dan debu bercampur asap kendaraan membuat suasana semakin sumpek. Di perempatan lampu merah, seorang pemuda berkaos lusuh berjalan pelan sambil membawa sebungkus plastik berisi pulpen. Rambutnya agak panjang, wajahnya kusam, keringat menetes dari pelipisnya. Namanya Raka. Usianya baru 22 tahun. Dari kejauhan, ia memperhatikan deretan mobil berhenti. Ketika lampu merah menyala, ia menarik napas dalam-dalam, menegakkan tubuh, lalu melangkah, menghampiri mobil. Paling depan sebuah sedan mewah berwarna hitam mengkilap. Dengan suara lirih, tapi penuh harapan. Raka mengetuk jendela. "Permisi pak, beli pulpennya ya. Cuma 5.001. Bisa buat nulis di mana saja." Sopir mobil hanya melirik sebentar, lalu menutup kaca kembali, tanpa sepatah kata. Raka mencoba lagi ke mobil sebelah. SUV putih dengan stiker kampus terkenal. Kali ini, seorang wanita muda duduk di kursi penumpang depan, menatapnya dengan tatapan sinis. Ia menggeleng, bahkan melambaikan tangan seolah mengusir. Raka tersenyum kaku, menunduk, lalu bergeser ke mobil berikutnya. Tapi penolakan demi penolakan terus datang. Ada yang menatapnya dengan iba, ada yang pura-pura sibuk dengan ponsel. Ada pula yang dengan terang-terangan berkata, "Tidak, pergi sana." Detik lampu hijau menyala, deru mesin mobil langsung melesat meninggalkannya sendirian di pinggir jalan. Debu beterbangan, membuatnya batuk kecil. Ia menatap plastik berisi pulpen di tangannya penuh. Tak satu pun berpindah tangan. Raka duduk di trotoar, menatap kosong ke arah jalanan. Di matanya tampak kelelahan, tapi juga ada sesuatu yang berbeda, seperti ada cahaya kecil yang ia sembunyikan rapat-rapat. Beberapa orang pejalan kaki sempat meliriknya. Mungkin menganggapnya hanya salah satu dari sekian banyak penjual asongan di jalanan Jakarta. Tapi tak ada yang tahu apa yang sebenarnya ia pikirkan. Kenapa orang-orang begitu mudah menolak? Gumamnya lirih, seolah bicara pada diri sendiri. Padahal mereka pasti butuh pulpen. Kalau tidak sekarang, besok, atau lusa. Tapi kenapa wajahku, pakaianku, caraku menawarkan membuat mereka enggan menerima? Ia menunduk, memainkan satu pulpen di tangannya. Pulpen yang sama sekali tidak berbeda dari pulpen yang dijual di toko-toko. Hanya saja, ia menawarkannya di tempat yang salah, dengan tampilan yang membuat orang tak percaya. Raka tersenyum tipis, meski hatinya sebenarnya terasa perih. Berarti catatan pertama, orang tidak menolak barangnya, tapi penjualnya. Kalimat itu seperti mantra yang ia ulang-ulang. Hari mulai gelap, lampu jalan menyala satu persatu. Raka berdiri lagi, menepuk-nepuk celananya yang penuh debu. Ia melihat lagi deretan mobil mengular di perempatan. Alih-alih menyerah, ia justru kembali melangkah, membawa pulpen-pulpen itu. Kali ini, ia tidak hanya mengetuk jendela. Ia mencoba tersenyum. Meski wajahnya lelah, ia mencoba menawarkan dengan kalimat berbeda. "Pak, Bu, ini pulpen bagus tinta, awet, cuma 5.000, bisa buat tanda tangan kontrak besar nanti." Ada yang tertawa sinis, ada yang menutup kaca lebih cepat, ada juga yang menatapnya heran, dan tetap tidak ada yang membeli. Namun, di balik setiap penolakan, Raka tidak sekadar kecewa. Ia justru mencatat dalam hati, senyum belum cukup. Kalimat promosi harus lebih singkat. Penampilan memengaruhi kepercayaan. Seperti seorang murid yang sedang melakukan eksperimen, ia menelan semua penolakan itu tanpa marah, tanpa mengumpat. Justru ia merasa setiap tatapan sinis dan kata-kata kasar adalah data berharga untuk sesuatu yang bahkan belum ia ceritakan pada siapapun. Ketika
Lampu merah kembali hijau. Raka menepi lagi. Ia menghela napas panjang, lalu menatap pandelan pulpen itu dengan pandangan berbeda. Tidak apa-apa, Ra. Hari ini mungkin belum ada yang beli, tapi kamu dapat sesuatu yang lebih mahal dari 5.000 rupiah. Pelajaran. Ia tersenyum, lalu memasukkan pulpen-pulpen itu kembali ke plastik. Langkahnya perlahan meninggalkan perempatan, menyusuri trotoar yang mulai sepi. Orang-orang mungkin hanya melihat pemuda lusuh yang gagal menjual pulpen, tapi mereka tak tahu bahwa di balik kaos kumal dan wajah lelah itu ada seorang anak muda yang sedang merancang sesuatu. Sesuatu yang suatu hari akan mengubah caranya dipandang dunia. Itulah hari pertama Raka menjual pulpen di lampu merah sebuah bab sederhana yang kelak akan menjadi fondasi dari kisah besar yang belum pernah ia bayangkan sepenuhnya. Malam itu, setelah seharian menelan pahitnya penolakan, Raka tiba di kamar kosnya yang sempit di pinggiran Jakarta. Ruangan itu hanya berukuran 3 kali 4 meter. Dindingnya lembab dan lampu bohlam 5 watt yang menggantung di langit-langit membuat suasana redup. Di sudut ruangan ada kasur tipis, sebuah kipas angin tua yang berderit setiap kali diputar, dan sebuah meja kayu yang penuh dengan kertas catatan. Raka meletakkan plastik berisi pulpen di atas meja, lalu duduk sambil memandanginya. Ia menghela napas, kemudian meraih sebuah buku lusuh berwarna coklat buku. Catatan yang sudah ia isi sejak lama. Sampulnya robek, beberapa halamannya menguning, tapi disitulah semua pikirannya ia tuangkan. Ia membuka halaman baru, menuliskan dengan spidol hitam, hari pertama menjual pulpen di lampu merah ditolak total. Penampilan sangat memengaruhi persepsi. Senyum membantu, tapi belum cukup. Kata-kata harus singkat, padat, dan meyakinkan. Orang kaya lebih cepat menolak daripada orang biasa. Setelah menulis poin-poin itu, Raka bersandar, menatap langit-langit kamar. Matanya lelah, tapi ada semangat yang menyala di dalam dirinya. Ini bukan tentang menjual pulpen, Ra, gumamnya pelan. Ini tentang belajar memahami manusia. Sejak kecil, Raka selalu punya rasa penasaran pada perilaku orang. Ia tumba dari keluarga sederhana di Jawa Tengah, anak seorang tukang becak dan penjual gorengan. Meski hidup serba popasan, Raka gemar membaca buku-buku bekas yang ia temukan di pasar loak. Buku tentang psikologi, motivasi, bahkan kisah pengusaha sukses yang awalnya bukan siopo-siopa. Namun yang membuatnya berbeda adalah satu hal. Ia tidak mau hanya membaca. Ia ingin membuktikan teori-teori itu di lapangan. Kalau kata buku, orang lebih percaya pada penampilan rapi. Buktinya tadi memang begitu. Kalau aku berpakaian lusuh, mereka langsung menolak, bahkan sebelum mendengar kata-kataku. Pikir Raka sambil menulis catatan tambahan. Ia menatap plastik berisi pulpen lagi. Pulpen itu bukan sekadar barang dagangan. Baginya, itu adalah alat. Yuji, setiap kali ia menawarkan, setiap penolakan, setiap tatapan orang, semuanya ia kumpulkan sebagai data untuk risetnya sendiri. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari ibunya masuk. Ra, kamu sudah makan? Jangan lupa jaga kesehatan ya, nak. Ibu doakan terus. Raka terdiam, senyum tipis mengembang di wajahnya. Ia tahu, ibunya tidak pernah benar-benar mengerti apa yang sedang ia lakukan di Jakarta. Bagi sang ibu, Raka hanyalah perantau yang berusaha mencari rezeki. Ia pun tak pernah tega menceritakan detail bahwa ia sering sengaja membiarkan dirinya ditolak hanya demi sebuah catatan. Maaf, Bu, aku belum bisa bikin ibu bangga sekarang, tapi suatu hari ibu akan lihat kenapa aku rela begini, ucapnya. Lirih, seolah ibunya bisa mendengar, ia membalas singkat. Iya, Bu, Raka sudah makan. Jangan khawatir. Padahal sebenarnya malam itu ia hanya makan mie instan setengah porsi.
Beberapa jam kemudian, Raka membuka laptop tuanya yang sering ngadat. Ia mulai merapikan catatan, membuat semacam tabel berisi pengalaman penolakan hari ini. Meski sederhana, ia serius mencatat detail kecil ekspresi wajah orang, jenis mobil, bahkan waktu lampu merah. Kalau aku teruskan tiap hari, aku akan punya data yang cukup banyak. Dari situ aku bisa tahu apa yang membuat orang mau membeli atau menolak. Bisiknya dengan penuh keyakinan. Tangannya menari di atas keyboard, menulis dengan cepat meski layar kadang nge-freeze. Ia seperti seorang ilmuwan yang sedang mencatat hasil percobaan. Hanya saja, laboratoriumnya adalah jalanan, dan kelinci percobaannya adalah dirinya sendiri. Hingga larut malam, Raka terus menulis. Raut wajahnya serius, matanya menyala-nyala. Kamar kos sederhana itu menjadi saksi bagaimana seorang pemuda lusuh yang ditolak di lampu merah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar menjual pulpen. Sebelum tidur, ia menutup bukunya dan menepuknya pelan. Suatu hari, semua catatan ini akan jadi bukti. Aku bukan penjual pulpen biasa. Aku sedang menyiapkan masa depan. Ia lalu merebahkan diri di kasur tipis, menatap gelap langit-langit dengan senyum kecil. Lelahnya terbayar dengan keyakinan. Dan malam itu, tanpa ada yang tahu, lahirlah mimpi besar dari seorang pemuda yang dianggap tak berarti. Itulah awal dari catatan rahasia Raka, sebuah perjalanan yang kelak akan membawanya dari trotoar berdebu menuju panggung megah, dari pulpen murahan di lampu merah menuju merek alat tulis ternama yang dipakai banyak orang. Pagi itu, Jakarta masih sibuk dengan hiruk-pikuk orang berangkat kerja. Raka berdiri di depan kaca kecil yang tergantung miring di dinding kosannya. Tangannya sibuk merapikan kemeja putih yang baru saja ia beli dari pasar loak dengan harga 20.000 rupiah. Kemeja itu memang tidak baru. Ada noda samar di bagian lengan, tapi jauh lebih baik dibanding kaos lusuh yang biasa ia kenakan. Di celana, ia memakai celana kain hitam bekas pemberian temannya. Untuk pertama kalinya, ia juga mengenakan sepatu pantofel murah hasil menabung selama sebulan. Wajahnya ia basuh berkeli-keli, rambutnya ia sisir seadanya dengan tangan. Raka menatap dirinya di cermin. Tidak sempurna, tapi setidaknya hari ini aku kelihatan lebih layak, gumamnya sambil tersenyum kecil. Ia mengambil plastik berisi pulpen, lalu memasukkannya ke dalam tas selempang sederhana. Berbeda dengan hari-hari sebelumnya, kali ini ia ingin mencoba strategi baru. Menjual bukan sebagai pemuda lusuh, melainkan sebagai penjual dengan penampilan sedikit rapi di perempatan lampu merah yang sama. Raka menunggu lampu berubah merah. Deretan mobil mulai berhenti. Kali ini langkahnya lebih mantap. Senyumnya lebih percaya diri. Ia menghampiri sebuah mobil sedan. Dengan suara tenang, ia berkata, "Permisi, Pak, mau coba pulpennya? Tinta awet, cocok untuk kerja kantoran. Hanya 5.000 rupiah, tapi kualitas bagus." Sopir mobil itu melirik sebentar. Bedanya, kali ini ia tidak langsung menutup kaca. Ia sempat melihat penampilan Raka, lalu menggeleng sambil berkata, "Maaf mas, tidak butuh." Meski tetap ditolak, Raka menangkap sesuatu. Setidaknya, orang itu memberi respons dengan kata-kata, bukan hanya ekspresi dingin. Ia melanjutkan ke mobil lain. Seorang wanita paruh baya membuka kaca sedikit. Mendengar tawarannya lalu tersenyum tipis. "Maaf ya nak, ibu sudah ada banyak pulpen di rumah, tapi semangat terus ya." Raka membalas dengan senyum lebar. Penolakan lagi, tapi kali ini lebih hangat. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya ada seorang pria muda yang membuka kaca mobilnya lebar. Ia mengenakan jas, terlihat seperti pekerja kantoran. Raka menawarkan dengan kalimat singkat yang sudah ia latih. "Pulpen bagus, Pak. Murah tapi tahan lama, cocok untuk tanda tangan kontrak penting." Pria itu tertawa kecil. "Ah,
Kamu bisa saja. Berapa satunya? 5.000. Pak, kalau beli 2, 10.000 saja, tanpa banyak pikir. Pria itu mengeluarkan uang 10.000 dan menerima 2 pulpen. Saya beli. Deh, lumayan buat di kantor. Raka tersenyum lebar. Hampir tidak percaya. Terima kasih banyak, Pak. Semoga bermanfaat. Ketika mobil itu melaju setelah lampu hijau, Raka berdiri kaku sambil menggenggam uang kertas di tangannya. Bukan jumlahnya yang membuat ia terharu, melainkan pelajaran baru. Penampilan yang lebih rapi memberi kepercayaan. Siang hari, Raka duduk di trotoar sambil menulis catatan di buku coklatnya. Catatan hari ini, penampilan rapi membuat orang lebih mau mendengarkan. Senyum ditambah kalimat singkat lebih efektif. Orang percaya bukan karena barangnya saja, tapi juga kesan pertama dari penjual. Ia menatap tulisan itu lama lalu bergumam. Benar seperti yang kubaca di buku. First impression, itu segalanya. Hari-hari berikutnya, Raka terus mencoba variasi. Kadang, ia menambahkan dasi bekas yang ia temukan di pasar. Kadang ia membawa notes kecil untuk menuliskan sesuatu di depan pembeli, seolah menunjukkan bahwa pulpennya memang dipakai. Perlahan-lahan, hasilnya mulai terlihat. Jika dulu tidak ada satupun yang membeli, kini setiap hari ada saja 1 atau 2 orang yang rela membuka kaca mobil dan membeli pulpennya. Jumlahnya memang kecil, tapi bagi Raka, itu adalah bukti nyata bahwa eksperimennya berhasil. Dan yang lebih penting, ia mulai bisa membaca pola. Mobil mewah seringkali menolak cepat karena mungkin terburu-buru. Ibu-ibu lebih mudah tersentuh jika ditawari dengan sopan. Pekerja kantoran lebih suka jika pulpennya dikaitkan dengan pekerjaan mereka. Semua itu ia catat dengan teliti. Malam harinya di kos, Raka menatap catatan yang semakin tebal. Ia merasa seperti sedang mengumpulkan potongan puzzle yang suatu hari akan membentuk gambar besar. Kalau aku bisa memahami orang dari pulpen murah ini. Bayangkan, kalau suatu hari aku punya produkku sendiri. Ucapnya lirih. Matanya berbinar, seolah ia bisa melihat masa depan yang masih jauh. Sambil menutup bukunya, ia berbisik, penolakan bukan akhir. Penolakan itu petunjuk, dan petunjuk itu sedang mengarahkanku ke sesuatu yang lebih besar. Dengan hati yang hangat, Raka memejamkan mata di kasur tipisnya. Suara bising Jakarta di luar tidak lagi mengganggunya, karena dalam mimpinya, ia bukan lagi penjual pulpen di lampu merah. Ia adalah seseorang yang sedang menyiapkan masa depan besar dari hal kecil yang diremehkan orang. Hari-hari Raka di perempatan lampu merah terus berlanjut. Semakin sering ia mencoba, semakin banyak pula catatan yang terkumpul. Namun, ada satu hal yang terus mengganggu pikirannya. Meski penampilannya lebih rapi, penjualannya tetap tidak stabil. Kadang ada yang membeli, tapi lebih sering ia tetap ditolak. Suatu sore, setelah ditolak berturit-turit oleh 5 mobil, Raka duduk termenung di bawah pohon dekat trotoar. Tangannya memegang 1 pulpen, matanya menatap ujungnya dengan dalam. Kenapa? Ya, orang masih belum mau, gumamnya. Mungkin karena aku hanya menjual barang, bukan sesuatu yang lebih. Kalimat itu menggantung lama di kepalanya. Malam harinya di kos, Raka membuka kembali buku catatannya. Ia teringat pada satu bab dalam buku motivasi bekas yang pernah ia baca. Orang tidak membeli produk, mereka membeli emosi, cerita, dan makna. Di balik produk itu, cerita. Raka mengulang kata itu pelan. Mungkin itu kuncinya. Ia menatap plastik berisi pulpen, lalu tersenyum tipis. Baiklah, mulai besok, aku tidak akan hanya menjual pulpen. Aku akan menjual cerita di balik pulpen itu. Keesokan harinya, Raka berdiri di perempatan dengan semangat baru. Saat lampu merah menyala, ia menghampiri sebuah mobil. Dengan senyum,
Ia mengangkat sebuah pulpen. "Permisi, Pak. Pulpen ini sederhana, tapi setiap tinta yang keluar bisa jadi awal cerita besar. Siapa tahu Bapak nanti menandatangani kontrak penting dengan pulpen ini. Harganya cuma 5.000, tapi siapa tahu bisa menghasilkan jutaan." Pengemudi yang tadinya tampak enggan justru menoleh penuh perhatian. Ia tersenyum tipis, lalu mengeluarkan selembar uang 10.000. "Boleh deh, saya ambil 2. Kamu bisa ngomong juga ya." Raka menerima uang itu dengan mata berbinar. Sukses. Setelah itu, ia mencoba variasi lain. Pada mobil berikutnya, ia berkata dengan suara mantap, "Bu, pulpen ini mungkin kecil, tapi bisa membantu menulis doa-doa Ibu untuk anak-anak di Rama. Murah, cuma 5.000. Wanita paruh baya di kursi penumpang menatapnya lama. Lalu, tanpa ragu, ia mengambil satu. "Kamu pintar bicara, Nak. Ibu beli, ya." Raka hampir ingin melompat kegirangan. 2 kali berhasil, hanya dengan mengubah cara berbicara hari demi hari. Ia semakin lihai. Ia bukan lagi hanya penjual pulpen, melainkan pencerita. Pulpen itu ibaratkan sebagai alat kecil untuk menulis masa depan. Ada kalanya ia berkata, "Pulpen ini mungkin murah, tapi siapa tahu bisa dipakai anak Anda saat ujian nanti. Dengan pulpen ini, Bapak bisa menulis ide hebat sebelum lupa." Setiap tanda tangan dimulai dari pulpen sederhana, dan ajaibnya, orang-orang lebih mudah tersentuh. Penjualannya mulai meningkat. Dari biasanya 0 atau 1, kini ia bisa menjual 5-10 pulpen dalam sehari. Malam hari, di kos kecilnya, Raka menulis dengan semangat. Catatan baru. Orang membeli cerita, bukan hanya barang. Pulpen bisa jadi simbol harapan, doa, masa depan, dan kesempatan. Kata-kata adalah senjata. Semakin kuat kata-katamu, semakin besar peluang mereka percaya. Ia menatap catatan itu dengan mata berbinar. Ini dia. Inilah rahasianya. Suatu malam, ia duduk bersama seorang teman kos yang penasaran. Temannya bertanya, "Ra, kamu gak capek tiap hari jualan pulpen di jalan? Untungnya kecil loh." Raka hanya tersenyum. "Aku gak cuma jualan pulpen, bro. Aku lagi belajar cara menjual diri." Temannya mengernyit bingung. "Maksudnya, bukan menjual dalam arti buruk, tapi menjual kepercayaan. Kalau aku bisa bikin orang percaya sama pulpen murahan ini, suatu hari aku juga bisa bikin orang percaya sama ide-ide besar yang aku punya. Ini latihan." Temannya hanya bisa terdiam. Ia tidak sepenuhnya mengerti, tapi ia tahu Raka berbeda. Semakin lama, Raka semakin yakin. Setiap pulpen yang terjual adalah sebuah tanda bahwa ia sedang selangkah lebih dekat dengan mimpinya. Ia bukan lagi pemuda lusuh yang ditolak mentah-mentah. Ia kini seorang penjual cerita yang sedang mengasah senjata paling ampuh, kata-kata, dan dalam hatinya ia berjanji, suatu hari nanti aku akan membuat orang bukan hanya membeli pulpen karena cerita. Mereka akan membeli pulpen dengan namaku di atasnya. Itulah momen ketika benih mimpi baru tumbuh dalam diri Raka. Dari sekadar bertahan hidup, kini ia mulai bermimpi menciptakan sesuatu yang lebih besar. Brand miliknya sendiri. Sore itu, langit Jakarta tampak murung. Awan hitam menggantung, memberi tanda hujan akan segera turun. Raka berdiri di perempatan lampu merah yang sudah menjadi laboratoriumnya. Plastik berisi pulpen tergantung di bahunya. Kemeja putih, bekas yang ia kenakan sudah agak kusut, tapi senyumnya tetap terjaga. Lampu merah menyala, deretan mobil berhenti. Raka menghampiri mobil pertama SUV hitam dengan kaca gelap. Ia mengetuk pelan, menunduk sopan, lalu berbicara dengan kalimat yang sudah ia racik rapi. "Permisi, Pak. Pulpen ini mungkin sederhana, tapi siapa tahu bisa jadi saksi tanda tangan penting dalam hidup Bapak. Murah saja,
5.000. Tidak ada jawaban. Kaca tetap tertutup. Raka tidak kecewa. Ia melangkah ke mobil berikutnya. Sebuah sedan berwarna perak. Pengemudi melirik sekilas, lalu membuka kaca perlahan. Seorang pria parubaya dengan raut wajah serius menatap Raka. "Apa istimewanya pulpenmu?" tanya pria itu. Suaranya berat. Raka menarik napas, lalu menjawab dengan tenang. "Pulpen ini sederhana, Pak. Tapi saya percaya, setiap tulisan yang Bapak buat dengannya bisa membuka pintu baru. Harga boleh kecil, tapi maknanya bisa besar." Pria itu tidak langsung menjawab. Ia tersenyum tipis, lalu mengambil satu pulpen. "Baiklah, saya beli, tapi bukan karena barangnya, melainkan karena caramu bicara." Ia menyerahkan uang 50.000. "Ambil saja, jangan dikembalikan. Anggap saja tambahan semangat." Mata Raka membelalak. "Terima kasih banyak, Pak," ucapnya dengan penuh rasa syukur. Setelah mobil itu melaju, Raka masih berdiri terpaku. Uang itu bukan sekadar rezeki lebih, tapi juga pengakuan. Seseorang akhirnya melihat lebih dari sekadar penjual asongan. Ia melihat semangat dan cara Raka berbicara. Orang itu tadi sepertinya berbeda, gumamnya. Tatapannya enggak meremehkan. Dia benar-benar memperhatikan. Beberapa hari kemudian, kejadian serupa terulang. Raka melihat mobil yang sama berhenti di lampu merah. SUV dengan kaca sedikit terbuka. Dari dalam, pria parubaya itu melambaikan tangan memanggilnya. "Anak muda, sini sebentar." Raka menghampiri dengan cepat. "Namamu siapa?" tanya pria itu. "Raka." "Pak, Raka, kamu kuliah?" Raka tersenyum canggung. "Tidak, Pak, saya tidak punya biaya, jadi saya belajar langsung di jalanan. Pulpen ini alat saya belajar." Pria itu terdiam sebentar, lalu tersenyum menarik. "Kamu tidak sekadar menjual, tapi belajar dari prosesnya." Jarang sekali anak muda berpikir begitu. Ia menyerahkan kartu nama. "Kalau ada waktu, datanglah ke alamat ini. Saya ingin bicara lebih banyak denganmu." Raka menerima kartu itu dengan tangan bergetar. Di kartu itu tertulis nama lengkap pria itu, Arif Santosa, direktur utama sebuah perusahaan alat tulis ternama di Indonesia. Malam itu, di kos kecilnya, Raka menatap kartu nama itu berulang kali. Hatinya berdebar. Apa ini? Kesempatan besar yang selama ini aku tunggu. Ia teringat kata-kata pria itu. Jarang sekali anak muda berpikir begitu. Kalimat itu terus terngiang di kepalanya, membuat ia semakin yakin bahwa perjalanan menjual pulpen di lampu merah bukanlah sia-sia. Keesokan harinya, Raka memberanikan diri datang ke alamat yang tertulis di kartu nama. Ternyata sebuah gedung megah di pusat kota dengan logo perusahaan alat tulis yang selama ini hanya bisa ia lihat dari iklan di televisi. Dengan langkah gugup tapi mantap, ia melapor ke resepsionis dan menunjukkan kartu nama. Tak lama, ia dipersilakan naik ke lantai atas. Di ruang kerja luas dengan jendela besar menghadap Jakarta, Arif Santosa sudah menunggunya. Pria itu tersenyum ramah, berbeda jauh dari kesan dingin saat di mobil. "Selamat datang, Raka. Duduklah. Saya ingin tahu lebih banyak tentang caramu berpikir." Raka duduk, menahan rasa gugupnya. Ia lalu bercerita tentang katitan-katitan yang ia buat setiap hari, tentang bagaimana ia menganggap penolakan bukan kegagalan, melainkan pelajaran. Ia menjelaskan bahwa pulpen hanyalah alat eksperimen untuk menguji bagaimana manusia bereaksi terhadap penampilan, kata-kata, dan cerita. Arif mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu mengangguk. "Luar biasa. Kamu bukan penjual asongan biasa. Kamu seorang pembelajar sejati. Dan saya melihat potensi besar di dalam dirimu." Percakapan itu berlangsung lama. Raka merasa seolah sedang diwawancarai, bukan sekadar diajak bicara. Dan pada akhir pertemuan, Arif berkata, "Mulai besok,
Datanglah ke kantor ini. Anggap ini tempat belajarmu. Saya akan memberi kesempatan, bukan uang, tapi ilmu. Kalau kamu serius, suatu hari kamu bisa lebih dari sekadar penjual pulpen Roka menanduk. Matanya berair. Terima kasih, Pak. Saya janji, saya akan gunakan kesempatan ini sebaik mungkin. Hari itu, untuk pertama kalinya, Raka merasa dunia mulai membuka pintu. Semua penolakan di jalanan ternyata bukan tanpa arti. Semua itu membawanya pada momen ini. Pada seseorang yang melihat potensi di balik keringat dan kesungguhannya, dan di dalam hatinya, ia berbisik, "Ini baru permulaan, aku tidak akan menyonaikan kesempatan ini." Pagi itu, udara Jakarta terasa berbeda bagi Raka. Ia bangun lebih awal dari biasanya, bukan untuk berangkat ke perempatan lampu merah, melainkan untuk melangkah ke sebuah gedung tinggi di pusat kota. Kemeja putihnya ia setrika semalaman. Celana, kain hitamnya ia bersihkan sebaik mungkin, dan sepasang sepatu pantofel murahan ia poles agar tampak mengkilap. Di tangannya, ia masih membawa tas lempang usang, bukan berisi pulpen untuk dijual, melainkan buku catatan coklat yang selama ini menjadi temannya di kos. Hari ini aku tidak membawa pulpen untuk ditawarkan. Aku membawa catatan untuk belajar, gumamnya sambil menatap dirinya di kaca bus kota yang ia tumpangi. Sesampainya di depan gedung, Raka berdiri terpaku. Dinding kacanya menjulang tinggi, pintu berputar otomatis, dan lalu lalang orang berpakaian rapi dengan lencana perusahaan di dada. Raka sempat menunduk, merasa kecil, namun ia mengingat kata-kata Pak Arif, "Datanglah, anggap ini tempat belajarmu." Dengan napas dalam, ia melangkah masuk. Seorang resepsionis menyapanya. "Ada yang bisa saya bantu, Mas?" Raka mengeluarkan kartu nama. "Saya diundang Pak Arif." Wanita itu tersenyum ramah, lalu menekan tombol telepon. "Silakan naik ke lantai 15, Mas. Beliau sudah menunggu." Jantung Raka berdebar cepat. Lift yang membawanya naik terasa seperti membawa dirinya ke dunia lain. Di ruang kerja yang sama megahnya dengan kemarin, Arif Santosa sudah duduk menunggu. Kali ini ia tidak mengenakan jas, hanya kemeja biru sederhana. Wajahnya ramah. "Selamat datang, Raka. Bagaimana perasaanmu masuk ke gedung ini?" tanya Arif sambil tersenyum. "Sejujurnya, Pak, saya merasa seperti orang asing," jawab Raka jujur. "Semua orang terlihat hebat. Saya hanya penjual pulpen di jalanan." Arif menggeleng. "Bukan, kamu bukan penjual pulpen. Kamu seorang pembelajar. Itu yang membuatmu berbeda." Hari itu, Arif tidak langsung memberi Raka pekerjaan besar. Ia hanya mengajaknya berkeliling kantor, memperkenalkan ke beberapa staf, dan menjelaskan sedikit tentang bisnis alat tulis. Perusahaan ini berdiri dari mimpi sederhana, membuat alat tulis yang bisa dipakai semua orang. Tapi yang membedakan kita dari pesaing bukan hanya produk, melainkan cara kita memahami kebutuhan orang, jelas Arif sambil berjalan di lorong panjang. Raka mendengarkan dengan penuh perhatian. Setiap kalimat terasa seperti emas baginya. Di ruang rapat, ia diperlihatkan papan besar berisi grafik penjualan. Di bagian lain, ia melihat tim kreatif sedang merancang desain kemasan baru. Di gudang, ia menyaksikan ribuan kotak berisi pulpen siap didistribusikan ke seluruh negeri. Matanya berbinar. Inilah dunia yang selama ini cuma bisa aku bayangkan. Dunia alat tulis, dunia ide-ide yang jadi nyata. Malamnya, Raka kembali ke kos dengan tubuh lelah, tapi hati yang penuh semangat. Ia langsung membuka buku catatannya, menulis cepat pelajaran. Hari pertama di kantor, bisnis alat tulis bukan hanya soal barang murah, tapi soal kebutuhan orang setiap hari. Kemasan, desain, dan cara memasarkan punya pengaruh besar. Orang membeli bukan hanya karena fungsi, tapi juga karena rasa percaya pada merek. Aku harus belajar dari dalam,
bagaimana sistem berjalan, bagaimana orang bekerja sama. Raka menutup buku itu dengan senyum. Ini jauh lebih besar daripada menjual di lampu merah. Tapi dasar-dasarnya sama, memahami orang. Hari-hari berikutnya, ia mulai rutin datang ke kantor. Ia tidak digaji, tapi ia diberi kesempatan untuk magang khusus. Tugasnya sederhana, membantu staf bagian penjualan, mengamati cara mereka berbicara dengan klien, mencatat strategi pemasaran, bahkan ikut mendengarkan rapat. Meski hanya di pojok ruangan, beberapa karyawan sempat bertanya heran, "Mas Raka itu siapa ya? Kok tiba-tiba sering ikut rapat?" Ada juga yang berbisik, katanya dulu jualan di jalanan. Kok bisa nyambung ke Pak Arif? Raka tidak ambil pusing. Ia hanya tersenyum. Saya memang belajar dari jalanan. Sekarang saya belajar di sini. Sama saja, cuma tempatnya berbeda. Suatu siang, seorang staf penjualan bertanya, "Iseng, Mas, kalau kamu sudah sering jualan di jalan, kira-kira strategi apa yang paling efektif?" Raka menjawab tanpa ragu, "Cerita. Orang membeli bukan karena barangnya, tapi karena cerita yang mereka percaya. Kalau kamu bisa kasih makna lebih dari sekadar pulpen, orang akan merasa butuh." Staf itu terdiam, lalu tersenyum. "Wah, teori. Jalananmu bisa juga dipakai di kantor." Semakin lama, Raka semakin percaya diri. Ia mencatat setiap detail. Ia belajar tentang produksi, distribusi, pemasaran, hingga cara menjaga hubungan dengan klien besar. Semua ia serap seperti spons. Namun yang paling berharga adalah waktu-waktu singkat ketika ia bisa duduk berdua dengan Arif. "Pak," tanya Raka suatu sore, "kenapa Bapak tertarik sama saya? Padahal saya cuma penjual pulpen." Arif tersenyum, "Karena saya lihat diriku sendiri di dalam dirimu. Dulu, saya juga pernah menjual barang kecil-kecilan di jalanan. Bedanya, saya tidak punya keberanian untuk mencatat semua penolakan dan menjadikannya pelajaran. Kamu melakukannya. Itu istimewa." Mata Raka berkaca-kaca. "Jadi, Bapak percaya saya bisa lebih, bukan hanya bisa." "Rak, kamu akan lebih. Kalau kamu terus belajar, suatu hari kamu bisa membuat merek alat tulismu sendiri. Dan saya ingin ada di sana untuk menyaksikannya." Malam itu, di kos yang sempit, Raka menatap buku catatannya lagi. Ia menulis dengan huruf besar, tujuan baru, membangun merek pulpen sendiri. Tangannya bergetar saat menuliskan kata itu. Ia tahu jalan masih panjang, tapi untuk pertama kalinya, mimpinya terlihat lebih jelas dari lampu merah. "Menuju besar," bisiknya sambil menutup buku. Dan malam itu, ia tidur dengan senyum lebar karena ia tahu dirinya tidak lagi berjalan sendirian. Beberapa minggu Raka belajar di kantor. Catatan demi catatan memenuhi bukunya. Ia mulai mengerti alur produksi, bagaimana produk dikemas, cara negosiasi, bahkan trik pemasaran yang sederhana tapi efektif. Namun di balik semua itu, ia masih merasa dirinya hanya seorang pengamat. Hingga suatu sore, ketika rapat hampir selesai, Arif menatapnya dengan tatapan serius. "Raka, saya sudah cukup mendengarkan teorimu tentang cerita di balik sebuah pulpen. Sekarang, waktunya kamu membuktikan." Raka menegakkan tubuhnya. "Maksud Bapak, saya beri kamu satu kotak pulpen baru, model standar, yang bahkan staf penjualan kita anggap biasa-biasa saja. Tugasmu, dalam 1 minggu, kamu harus bisa menjual 100 batang. Tapi jangan dengan cara konvensional. Gunakan cara yang kamu yakini." Cerita ruangan hening. Beberapa staf saling pandang. Ada yang tersenyum meremehkan, ada pula yang penasaran. "Kalau kamu berhasil," lanjut Arif, "saya akan mengumumkan di depan tim bahwa kamu bukan sekadar anak magang, tapi calon
pengusaha muda yang harus diperhitungkan. Raka menelan ludah. 100 pulpen dalam seminggu bukan jumlah kecil. Tapi tatapan penuh tantangan itu membakar semangatnya. Baik Pak, saya terima tantangannya. Malam itu, di kos kecilnya, Raka menatap tumpukan pulpen di atas meja. Ia memegangnya erat, lalu berbisik, "Kamu bukan sekadar benda plastik. Kamu akan jadi kunci masa depanku." Ia mulai berpikir keras, bagaimana caranya menjual 100 pulpen. Mengetuk mobil di lampu merah jelas tidak cukup. Ia harus mencari cara baru. Lalu ia teringat semua catatannya. Orang membeli karena cerita. Orang suka sesuatu yang personal. Maka lahirlah ide sederhana tapi berani. Pulpen dengan pesan pribadi. Keesokan harinya, Raka kembali ke jalanan. Namun kali ini, ia membawa spidol dan kertas kecil. Setiap kali menawarkan pulpen, ia tidak hanya berkata, "Beli pulpen Pak." Sebaliknya, ia berkata, "Pulpen ini akan saya lengkapi dengan pesan khusus untuk Bapak atau Ibu. Misalnya, doa, motivasi, atau sekadar kata semangat." Jadi, setiap kali Bapak atau Ibu melihat pulpen ini, ada energi positif yang mengingatkan tujuan besar. Orang menoleh, heran, beberapa malah tertarik. "Boleh tulis doa untuk anak saya?" tanya seorang ibu. "Boleh, Bu." Tengen sepat. Raka menuliskan di kertas kecil, "Semoga nama anak selalu diberi kemudahan, belajar, dan meraih cita-citanya." Ia gulung kertas itu, lalu menyelipkannya bersama pulpen. Ibu itu tersenyum haru, lalu membeli 3, sekaligus dikasih simpoten. Lain, seorang pria kantoran tertarik. "Tulis motivasi singkat buat saya, Mas. Lagi pusing kerjaan." Raka menulis, "Jangan menyerah. Setiap masalah hanya batu loncatan menuju rezeki lebih besar." Pria itu tertawa kecil, lalu membeli 5 pulpen. Metode itu menyebar cepat. Orang-orang yang membeli merasa pulpen itu unik, bukan sekadar barang. Ada yang bilang, "Pulpen ini ada doanya." Ada juga yang bilang, "Pulpen ini mengingatkan saya untuk semangat." Dalam 3 hari, Raka sudah berhasil menjual 60 pulpen. Namun tantangan bukan tanpa rintangan. Pada hari keempat, hujan deras mengguyur Jakarta. Jalanan sepi, pembeli enggan membuka kaca. Raka pulang dengan hanya terjual 5 pulpen. Hatinya sempat goyah. Di kos, ia menatap buku catatan dengan rasa cemas. Apa aku bisa menyelesaikan ini? Masih ada 35 lagi. Tapi ia ingat wajah ibunya. Ingat tatapan percaya Pak Arif. Dan ingat semua penolakan yang dulu ia kumpulkan. Tidak ada kata mundur. Penolakan bukan akhir. Aku harus lebih kreatif. Hari kelima, Raka mencoba strategi baru. Ia mendatangi warung kopi kecil dekat kos. Ia menawarkan pada pemilik warung untuk menjual pulpen di meja kasir. Tapi setiap pembeli yang ambil, saya titipkan catatan motivasi. Jadi bukan cuma pulpen, tapi ada bonus semangat. Pemilik warung setuju. Dan benar saja, para pengunjung tertarik. Banyak yang membeli sekadar karena penasaran dengan pesan motivasi di dalamnya. Hari ke-6, ia meluaskan ke teman-teman kos. "Bantu saya, jual 1 atau 2. Tapi jangan lupa, kasih tahu, ini bukan pulpen biasa. Ada pesannya." Antusiasme menyebar. Pulpen itu jadi bahan obrolan. Hari ke-7, tepat sebelum batas waktu, Raka menghitung stoknya. Hanya tersisa 3 pulpen. Dengan senyum lega, ia berlari ke kantor Arif, membawa laporan sederhana, 97 terjual. Dan saat ia masuk ke ruang Arif, ia menyerahkan 3 sisanya. "Ini Pak, saya belum sempat menjual 3 terakhir. Tapi kalau Bapak berkenan, saya ingin memberikan ketiganya untuk Bapak, lengkap dengan pesan." Arif tertawa kecil. "Baiklah, tulis pesannya." Dengan tangan bergetar,
Raka menulis di kertas kecil, semoga perusahaan ini terus memberi inspirasi lewat karya sederhana yang bermanfaat. Semoga setiap pena yang keluar dari sini jadi awal cerita besar banyak orang. Terima kasih sudah percaya pada anak jalanan seperti saya. Arif membaca satu persatu. Wajahnya berubah haru. Ia menepuk bahu Raka. Kamu tidak hanya berhasil menjual 100 pulpen. Kamu berhasil membuktikan bahwa barang sederhana bisa menjadi sesuatu yang berharga jika diberi makna. Itulah esensi bisnis. Hari itu, di depan staf-staf kantor, Arif berdiri dan memperkenalkan Raka. Anak muda ini membuktikan sesuatu yang kita sering lupa. Orang membeli bukan sekadar produk, tapi cerita dan makna. Saya yakin suatu hari nanti, nama Raka akan berdiri sejajar dengan merek-merek besar. Ingat kata saya, tepuk tangan, bergemuruh. Raka berdiri dengan wajah bersemu merah, namun hatinya penuh cahaya. Malamnya, di kos sempitnya, Raka menutup buku catatan coklatnya dengan tenang. Di halaman terakhir ia menulis besar-besar, dari penjual pulpen di lampu merah, aku akan menjadi pemilik brand pulpen sendiri. Ia menatap kalimat itu lama, lalu tersenyum. Perjalananku baru saja dimulai, dan dari balik kesederhanaan, malam itu lahirlah mimpi besar yang suatu hari akan mengubahnya dari pemuda lusuh yang ditolak di lampu merah menjadi motivator, sukses sekaligus pemilik brand alat tulis ternama.